Saya nikahkan dan saya kawinkan Rosa. Stop! Ada apa ya Pak Ustadz? Bapak silahkan berdiri di sini Pak. Baik, Pak. Kamu yakin mau menikah dengan orang ini? Iya Pak. Emangnya kenapa ya Pak Ustadz? Saya sudah peringatin kamu ya. Jauhi orang ini sebelum terlambat. Sayang, kamu tegang banget kenapa sih? Gimana nggak tegang? Kamu tahu sendiri kan reaksi orang-orang tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pembunuh. Mas Romi, ini pecinya. Kemarin ketinggalan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Mas. Astagfirullah. Saya duluan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mas? Enggak Pak. Aku harus tanya Pak Ustadz, ada apa sebenarnya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Kebetulan ketemu Bapak di sini. Tunggu. Ada apa ya Pak? Kelihatannya kamu masih terpengaruh mantra ya? Mantra? Kamu pasti pengen tahu kan kenapa orang-orang takut sama istri kamu? Iya Pak. Ikuti saya. Baik. Kamu sudah siap? Sudah Pak. Kalau begitu, panggil istri kamu. Sayang. Iya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan wujud aslimu. Kamu? Mas. Bantuin saya bawa ini ya mas ya. Saya nggak kuat kalau sendirian. Keburu asisten manajer datang. Ayo. Tapi saya bukan... Bentar. Kok masnya bisa pakai helm proyek? Masnya mampu beli? Lah, masnya sendiri kenapa nggak pakai helm proyek? Nggak boleh mas, harus pakai helm proyek biar safety. Safety first, safety can be fun. Gimana saya mau beli mas? Orang helm proyek di sini itu dijual. Harganya 1 juta. Apa? 1 juta? Helm kayak gini dihargain 1 juta? Mas, di mana-mana helm proyek itu disediakan sama perusahaan. Lagian itu aturan dari mana sih? Dari asisten manajer mas. Dan yang lebih parahnya lagi, kita itu harus beli ke dia mas. Gimana kita mau beli? Orang gaji kita selama 3 bulan aja belum pernah dibayarkan. 3 bulan belum dibayarin? Bagus ya, bukannya kerja kalian malah enak-enakan ngobrol di sini. Bu, gaji saya kapan dibayarkan ya bu? Soalnya saya butuh uang itu karena sebentar lagi istri saya mau melahirkan bu. Enak aja. Kerjaan belum beres aja kamu tuh minta gaji ya? Saya sangat butuh uang itu, setengahnya aja nggak apa-apa kok bu. Dan ini saya juga kerja sendirian karena teman yang lain itu udah pada mogok kerja bu karena gajinya belum dibayarkan. Nggak ada. Pokoknya kamu selesaiin dulu nih kerjaan-kerjaan kamu, nanti baru saya pilih lagi soal gaji. Bu, menahan gaji seseorang itu bisa kena pidana loh bu. Lagian dia mana mampu ngerjain semua proyek ini sendirian. Dia kan juga lagi puasa bu. Kamu tuh nggak usah ikut campur ya? Tunggu, kok kamu punya helm proyek? Peraturan di sini kan siapapun yang mau pakai helm proyek harus beli dari saya. Kamu ini siapa sih? Saya mahasiswa magang di sini. Saya disuruh dosen saya untuk menguji kelayakan bangunan-bangunan ini. Saya nggak peduli ya, mau kamu itu mahasiswa kayak atau orang magang. Pokoknya siapapun yang mau pakai helm harus beli dari saya, ngerti? Nih, beliin saya makan. Saya mau makan steak, terus mau makan kepiting, pokoknya serba seafood. Bu, lagian uang segini mana cukup buat beli makanan sebanyak itu? Ibu nggak puasa ya? Kamu nggak usah ngurusin hidup saya ya. Kamu tambahin lah pakai duit kamu. Kamu masih mau magang di sini kan? Kalau nggak cabut aja dari sini. Mas, kita istirahat aja dulu ya. Kayaknya masnya capek. Nggak usah mas. Ya wajar kan namanya juga orang puasa. Nggak apa-apa mas, kita istirahat aja dulu. Ngapain di sini? Sana kerja. Saya tuh sampai pusing loh ngomong sama orang-orang kismin kayak kalian nih. Mau nyuruh kerja sampai mulut saya berbusa pun kalian juga nggak bakal ngerti. Orang-orang nggak berpendidikan kayak kalian ini, pemikirannya itu nggak ada, alias bodoh. Cukup. Dari attitude Anda, yang pantas disebut manusia nggak berpendidikan itu adalah Anda. Kenapa? Kamu nggak terima? Mending sekarang kamu pergi dari sini daripada bikin hidup saya ribet. Bayarkan dulu semua gaji karyawan. Ini tuh bulan Ramadan. Ibu nggak malu apa menghambat rezeki orang? Emang kamu tuh siapa sih? Segitunya loh kamu tuh belain orang-orang rendahan kayak gitu. Ingat ya, saya bakal laporin kamu ke Amanan biar kamu tuh diusir dari sini. Silahkan. Saya juga akan bikin laporan untuk menghentikan Anda. Halo Rania.
cepat ke proyek undur-undur bakat dan bawa manajer proyek undur-undur bakat untuk menghadap saya sekarang juga. Loh. Kamu siapa? Mas, saya numpang sembunyi di mobil ini bentar aja ya mas. Saya lagi dikejar-kejar sama calon suami saya mas. Enggak. Keluar. Aku nggak mau kena masalah. Mas, bentar aja kok mas. Ini antara hidup dan mati saya. Yuk mas ya. Mas, lihat cewek lari ke arah sini nggak? Dia pakai kebaya warna biru. Dia itu calon istriku. Saya lihat ke arah sana mas, naik Mio Mirza, tapi udah jauh mas. Mas, di sana itu pangkalan ojek pengkolan. Mana mungkin dia naik Mio Mirza di situ? Beneran mas, tadi dia ke sana naik Mio Mirza. Buruan kejar mas. Calon suamimu udah begitu? Makasih ya mas udah nolongin. Mas, dia balik lagi. Ini gimana mas? Ya udah, pegangan. Mas, kita ngapain ke kafe ya? Kamu pasti lapar kan? Kita makan dulu aja. Nggak usah. Aku takut nanti calon suamiku nemuin aku di sini. Kamu tenang aja. Di dalam tas ini ada baju-bajuku. Kamu bisa pakai dulu. Kamar mandinya di sebelah sana. Makasih ya mas udah nolongin saya. Kalau masnya mau, masnya nggak apa-apa kok ninggalin saya sendiri di sini. Nanti soal makanan sama bensinnya saya akan ganti. Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir. Aku nggak bakalan ninggalin kamu kok sampai kamu aman. Oh ya, kalau boleh tahu, kamu kenapa sampai kabur dari pernikahan kamu tadi? Sebenarnya calon suami saya itu kasar dan juga posesif mas. Astaga, kok bisa sampai setega itu dia sama kamu? Emang kamu nggak bisa nolak ya waktu dia ngelamar kamu? Saya aja nggak tahu kalau dia tuh ngerencanain pernikahan ini. Ternyata dia tuh buru-buru mau nikahin saya karena dia itu mau nguasain harta saya dan juga jual rumah saya untuk lunasin utang pinjol dia. Kalau kamu tahu tabiatnya dari dulu kayak gitu, kenapa kamu nggak putusin waktu kamu pacaran? Sabar ya. Baru kali ini ada orang yang berhasil ngebuat aku merasa nyaman dan aman di sisinya. Walaupun pertemuan kami hanya beberapa jam. Ya udah, aku ke toilet dulu. Wah, kok dia nggak balik-balik ya? Aku takut. Ternyata kamu di sini ya? Apa sih? Ayo ikut. Nggak mau. Lepasin, aku nggak mau. Lepasin, aku nggak mau nikah sama kamu. Diam. Kalau kamu nggak bisa diam, aku bisa lebih kasar dari mengerti. Jalan mas. Baik mas. Kantor polisi kan? Tunggu. Kok kamu bisa dari sini? Benar pak. Saya ingin melaporkan adanya tindak kekerasan di mobil ini. Benar. Saya ada bukti. Cari apa, Mas? Mbak lihat tas warna coklat hitam gitu nggak ya di sini? Tadi saya taruh di sini. Soalnya di dalamnya ada berkas penting sama beberapa uang, Mbak. Oh, tas coklat hitam. Saya tadi yang nemu kok, tapi masih saya titipin ke teman saya. Bentar ya, Mas. Dit, mumpung kamu di sini, tas coklat hitam yang aku titipin ke kamu kemana ya? Lagi dicariin sama orangnya. Ngelindur kamu ya? Sejak kapan kamu nitipin ke aku? Loh, kan tadi aku titipin kamu. Kok ada tas? Tas siapa ya?
Ran, kamu nemuin apa? Kayaknya ada tas yang ketinggalan deh. Bentar. Ah, tasnya biar aku aja yang bawa ya. Kamu lanjut kerja aja, sama ini bawain ya. Oh, oke. Ada apa ini? Ini Bu, masa iya Rania bilang kalau dia itu nitipin tas ke saya? Padahal saya kan nggak megang tas sama sekali. Ibu juga lihat sendiri kan kalau Rania yang bawa tas itu. Oh, tas hitam coklat itu. Iya, Bu. Rania, bukannya kamu sendiri ya yang ngebawa tas itu masuk dalam loker kamu? Ya kan? Loh, Bu, maksud Ibu apa? Kan tadi udah saya titipin ke Radit. Ibu juga lihat kan pas saya titipin? Udahlah Rania, kamu itu nggak usah kebanyakan fitnah. Jelas-jelas saya lihat kok dengan mata kepala saya sendiri. Kamu ngambil tas itu, terus kamu masukin ke loker kamu. Parah kan? Jadi gimana Mbak? Apa jangan-jangan Mbak yang ngumpetin tas saya? Mas, saya beneran sumpah saya nggak rumpetin. Udah saya kasih Radit tadi. Gila kau ya? Mana ada kau nitipin tas itu ke aku? Wih. Kalau Mbak nggak jujur, saya bawa kasus ini ke polisi. Tas ini kan yang dimaksud. Iya, benar itu tas saya. Loh, kok isinya cuma berkas doang sih? Saya tadi naruh uang loh di sini. Ya mana saya tahu, Mas. Gini aja, saya nggak bakal memperpanjang masalah ini. Tapi saya mau ketemu sama pemilik kantor ini. Loh, buat apa pakai acara ketemu pemilik perusahaan ini? Saya mau cek CCTV-nya langsung. Udahlah, Mas. Daripada masalah ini makin panjang, lebih baik Mas bawa dia. Enggak Mbak, saya perlu lihat CCTV-nya. Mas, saya tahu ya, Mas itu sedang kehilangan uang. Tapi Masnya nggak usah nyolot. Masa uang cuma 25.500.000 aja dipermasalahin? Kok Mbak tahu jumlah uang saya? Apa jangan-jangan kalian berdua bersekongkol untuk ambil uang saya? Kalau gini, saya bakal lapor langsung ke pemilik perusahaan ini. Mas, Masnya jangan sembarangan nuduh ya. Lagian Masnya ini siapa sih? Berani-beraninya ngelapor ke pemilik perusahaan ini. Tentu aja bisa. Karena saya investor terbanyak di perusahaan. Shot and stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop it?